Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sekarsari, CKP dari SMP Negeri 1 Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Koneksi antar materi. Kali ini saya akan menjabarkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari. Kondisi murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, peran guru lebih dominan atau teacher centered. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan, seringkali peran guru lebih dominan. Murid tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat serta mengungkapkan ide dan gagasannya karena guru harus mengejar materi dan menuntaskan KKM. Selanjutnya, belajar cenderung menghafal. Materi yang dipelajari murid belum dimengerti dengan baik. Murid hanya menghafal tanpa memahami apa yang mereka pelajari, terutama rumus-rumus yang seharusnya mereka pahami bukan hanya sekedar menghafal. Selanjutnya, murid dianggap sama, kurang memperhatikan karakter murid yang beragam. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menyeragamkan murid saya. Saya belum mengidentifikasi karakter dari murid saya. Selanjutnya, pelajaran yang monoton. Seringkali karena harus mengejar ketercapaian materi, saya mengandalkan model pembelajaran terpusat pada guru yaitu ceramah, sehingga kebebasan belajar murid belum dapat terwadahi dengan baik. Selanjutnya, mengejar nilai dan ketuntasan materi atau KKM karena saya beranggapan aspek kognitif lebih utama. Saya lebih mengedepankan aspek kognitif karena harus mengantarkan murid mencapai KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya beranggapan murid harus dibekali kemampuan dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Hal ini didasari oleh rasa kekhawatiran saya ketika murid melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya beranggapan kemampuan dan pengetahuan sebanyak-banyaknya ini dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan. Selanjutnya, murid memiliki kemampuan dasar yang sama dari jenjang sebelumnya. Dalam pemikiran saya, murid memiliki kemampuan dasar yang sama yang telah mereka terima di jenjang pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, saya harus menyamakan ketercapaian materi yang didapat murid agar mereka tidak terkendala ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu, kini saya lebih berperan sebagai fasilitator dan pemimpin pembelajaran. Saya seringkali mempersilahkan murid untuk mencari referensi dari berbagai macam sumber dalam belajar. Saya kini menganggap ada murid saya. Murid saya seharusnya mendapatkan pendidikan sesuai kodratnya. Dan saya harus mendidik murid saya sesuai zamannya, karena mereka memiliki masa depannya sendiri. Pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat pada murid, dengan mendesain pembelajaran yang mewadahi kreativitas dan inovasi murid, sehingga karakteristik murid yang beragam dapat terwadahi dengan baik dan motivasi belajar murid meningkat karena pembelajaran kini menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran yang saya laksanakan juga harus memperhatikan kodrat murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini selaras dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya dan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang ada tentunya harus disikapi dengan bijak. Harus ada filter dalam mengikuti perkembangan zaman agar tidak menjadi korban zaman. Selain itu, pembelajaran budi pekerti juga harus kita tanamkan kepada murid kita. Karena pendidikan kini tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Sesuai kodrat yang dimiliki murid dan kini kita merdeka belajar. Untuk itu, hal yang segera saya dapat terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD yaitu membuat kesepakatan kelas, mengidentifikasi karakter murid, menuntun murid sesuai kodratnya, mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan merdeka belajar, mendesain pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan dirindukan, menghamba pada murid, mempertebal laku murid, dan menguatkan karakter pelajar Pancasila. Desain pembelajaran yang saya laksanakan adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid
dan merdeka dalam mengungkapkan ide serta gagasan dengan penuh tanggung jawab. Kini, pembelajaran yang saya laksanakan tidak lagi menuntut murid untuk mengejar nilai dalam ketercapaian materi, namun lebih membuat pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan dirindukan. Akhir kata, didiklah anak sesuai zamannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.